Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya amma ba'du. Jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka tolab ilmi, dalam rangka memakmurkan masjid, dalam rangka syiar Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Al-Fakir mau menyampaikan tentang masalah wajib melaksanakan hukum Allah, mendengarkan ajakan untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat mungkar. Jadi wajib melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sebagai makhluknya yang telah diberikan suatu aturan untuk mengatur kehidupan kita, baik di ranah individu, di masyarakat, maupun dalam ketatanegaraan sekalipun. Telah Allah sebutkan di dalam kitab yang mulia Al-Quranul Karim dan diperjelas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah Ta'ala berfirman, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Kewajiban menjalankan perintah Allah ini sifatnya adalah mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Karena kita sebagai makhluk tidak ada pilihan yang lain kecuali adalah sami'na wa ata'na terhadap apa yang telah Allah perintahkan. Karena hukum syariat itu ada 3 dimensi hukum syariat. Dimensi yang pertama yaitu dimensi antara manusia dengan penciptanya. Dalam hal ini adalah hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ini diatur dalam masalah hukum syariat Islam ditujukan tentang perbuatan
manusia ketika berhubungan dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berhubungan secara langsung, baik itu yang berkaitan tentang berdoa, berkaitan tentang bermunajat, menyembah, memuji, itu hubungan antara dirinya dengan pencipta. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam dimensi ini, dalam dimensi pertama antara hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, semua orang Islam barangkali melaksanakannya semua. Melaksanakan hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, memuliakannya, ketika berada di dalam ranah dimensi yang pertama, antara hubungan akidah dan syariah, itu di dimensi pertama. Mengenai dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab, kepada malaikat, kepada hari kiamat, pada qada dan qadar, itu adalah bagian dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam masalah bermunajat, berdoa kepada Allah, itu hubungan dirinya dengan Allah. Bermunajat sekalipun berdoa, hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa dibiarkan bebas begitu saja. Karena akal manusia ini sifatnya adalah terbatas. Akal manusia ini berbicara tentang masalah mafsadat atau maslahat, akal barangkali memiliki sebuah keterbatasan. Berbeda ketika memikirkan bahwa maslahat dan mafsadat itu berdasarkan dari zat yang maha sempurna, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka zat yang maha sempurna inilah yang mengetahui mana yang mendatangkan maslahat dan mana yang mendatangkan mafsadat. Dalam masa hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang beribadah, dia tidak bisa dibiarkan bebas begitu saja. Ada panduannya, ada aturannya dalam beribadah. Panduan dan aturan dalam ibadah ini tidak bisa datang dari yang namanya makhluk yang biasa. Tentu harus datang dari makhluk yang luar biasa, yaitu pembawa risalah. Dalam hal ini Rasul yang membawa syariat. Sehingga dalam masalah ibadah tersebut, seseorang tidak langsung serta-merta dia berdasarkan dirinya sendiri, tidak. Tapi ada tuntunannya, ada panduannya yang tadi dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh para sahabatnya, oleh para tabiin, oleh tabiut tabiin, para alim ulama, itu diwariskan terus menerus setiap tobakoh, setiap tingkatan kepada kita semuanya. Karena kalau dibiarkan bebas begitu saja, manusia bisa berkreasi. Akal manusia itu kalau dibiarkan bebas, dia akan berkreasi, akan memberikan inovasi. Inovasi di dalam masalah ibadah. Makanya yang sifatnya sudah tauqifi, ya, ibadah sudah sifatnya tauqifi, bedanya. Yang sudah jelas ketentuannya, tidak bisa dirubah-rubah lagi, ya, sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tinggal sami'na wa ata'na di dimensi pertama ini.
masalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat dan qadar. Berhubungan dirinya dengan penciptanya. Iman sebutannya. Yang kedua yaitu hubungannya antara dirinya dengan dimensi yang berhubungan dengan dirinya, ya, dengan diri sendiri begitu. Seperti apa seorang muslim itu? Dia harus memiliki sifat sopan, santun. Karena berkaitan tentang masalah akhlak. Pakaian, minuman, ya, makanan dan akhlak itu berkaitan tentang dirinya sendiri. Makanannya dia mau memakan yang halal ataukah mau makan yang haram. Ini diatur menurut dirinya sendiri gimana. Pilihan dia mau makan yang halal ataukah mau makan yang haram. Pakaian juga sama, berkaitan tentang aturan pakaian. Pakaiannya ada yang menutup aurat ataukah yang mengumbar aurat. Berkaitan tentang dirinya. Pakaiannya, makanannya, minumannya pun sama. Ada yang halal, ada yang haram. Begitupun akhlak dengan sesamanya, memiliki akhlak tawadu, sopan, santun, tegur sapa, salam. Itu bagian dari dirinya sendiri. Dimensi yang kedua ini. Dan rata-rata setiap muslim antara dimensi yang pertama sama dimensi yang kedua ini bisa dilaksanakan. Seorang muslim yang memiliki akhlak yang baik, memiliki perangai yang sopan, itu di dimensi yang kedua ini. Makanan senantiasa makan yang halal, cara mendapatkannya pun dia dengan cara yang halal pula. Begitupun pakaiannya. Ini diatur di dimensi yang kedua ini. Dan itu semua ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam Al-Hadis yang mengatur tentang syariat, tentang dirinya sendiri. Yang ketiga, dimensi yang ketiga ini adalah dimensi yang berkaitan dengan orang lain, dirinya dengan orang lain bermuamalah. Dan di dalam Al-Quran yang mulia ini hampir, ya, kebanyakan perintah tersebut berkaitan tentang masalah hubungan antara dirinya dengan orang lain, bermuamalah. Banyak sekali dengan muamalah dengan orang lain. Dimensi yang ketiga, diaturlah ada pidana Islam itu antara dirinya dengan orang lain. Pidana Islam, pendidikan Islam, pemerintahan Islam, sosial Islam, ekonomi Islam, politik luar negeri Islam. Nah, ini di dimensi yang ketiga, bermuamalah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat, ya, dimensi-dimensi ini, barangkali dimensi yang ketiga inilah yang pada saat ini mengalami jauh dari nilai-nilai Islam. Artinya jauh dari aturan Islam. Dari pemerintahannya tidak menjalankan hukum Islam. Gitu. Dari ekonominya tidak menggunakan ekonomi Islam, tapi menggunakan ribawi semuanya. Pendidikannya pun tidak pendidikan Islam,
tidak terintegrasi setiap pelajaran-pelajaran yang ada di dalam kurikulum tersebut dengan nilai-nilai Islam. Pidananya pun bukan pidana Islam, tetapi hukum pidana yang dibuat dari penjajah yang ada di negeri kita, membawa hukumnya dan dilaksanakan sampai saat ini. Ya, bukan pidana Islam. Jadi ini dimensi yang ketiga, inilah syariat Islam mengatur muamalah dengan yang lainnya tersebut. Banyak ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala entut-entutan ya teh. Baterainya ya. Bismillah. Ya. Itu adalah tes dimensi yang ada berkaitan tentang syariat ya, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, antara manusia dengan dirinya dan manusia dengan orang lain. Monggo Pak. Jadi ini ya, baterainya habis ya? Atau lemah ya? Ya, kasih. Ya, kita lanjutkan kembali bahwasanya dimensi yang ada manusia dengan penciptanya, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan orang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala Allah taala innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kurang paguh ya.
Aman ya. Artinya sama ya. Tes. Wes. Ya. Artinya sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman bila mereka itu dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul mengadili di antara mereka ialah ucapannya, kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang beriman itu ketika diseru kepada perintah Allah dan perintah Rasul-Nya langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Gitu. Kami dengar dan kami taat. Ketika ada perintah sholat, semuanya melaksanakan sholat. Ketika ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, semuanya serempak menjalankan ibadah puasa. Ketika ada perintah untuk melaksanakan haji bagi mereka yang mampu, ya, maka mereka melaksanakan ibadah haji. Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan tentang ibadah, seorang muslim itu samina wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Bukan samina, kami mendengar kemudian kami memikir-mikirkannya dan kami pun melanggarnya, bukan. Itu tipikal ya Bani Israil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, lama nazalat ala Rasulillah." Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, lama nazalat ala Rasulillah, tatkala turun ya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat billahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa istada dzalika an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat, ya, merasa berat. Patau Rasulullah SAW, mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa baraku ala rukabi, mendatangi kepada Rasulullah SAW dengan berdongkok dan berkata, ai Rasulullah kulibna minal a'mali manutikum. Wahai Rasulullah, kami telah melaksanakan amal-amal perbuatan yang telah dibebankan kepada kami. As-salat, salat, wal jihad, jihad, wasyam, puasa, wasodaqah, dan sedekah. Waqad unzilat alaika hadhil ayah wala tutikuha. Tetapi tentang kandungan ayat ini kami merasa tidak mampu untuk melaksanakannya. Merasa tidak mampu untuk melaksanakannya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitab min qablikum." Apakah kamu kalian menginginkan mengatakan sebagaimana ahlul kitab sebelum kamu sekalian mengatakan sami'na wa asoina, kami mendengar dan kami bermaksiat atau kami melanggarnya. Balqulu, tapi katakanlah oleh kamu sekalian, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah kami wahai Tuhan kami, sungguhnya kami akan kembali kepadamu. Falamak tarahal qaum wa darat biha alsinatahum anzalallahu ta'ala fi isriha. Ya. Ketika ayat tadi telah dibaca oleh para sahabat dan lidah mereka ringan untuk membacanya, lantas Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat itu, yaitu amana rasulu bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ayat ini sering dibaca Bapak sekalian. Rasulullah beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan orang-orang beriman semuanya itu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kita, kepada Rasul, dan tidak membeda-bedakan dari Rasul dengan Rasul yang lain itu. Dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Jadi sebenarnya perintah dari Allah itu ketika kita mendengar apa yang diperintahkan itu harus melaksanakannya. Tetapi memang tidak serta-merta bisa terlaksana kalau itu bukan berkaitan tentang masalah individu. Ya, karena ada hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan oleh secara pribadi. Kalau melaksanakan sholat masih bisa kita laksanakan sholat. Melaksanakan puasa, ya, ketika Allah memerintahkan ya wajibna amanu kutiba alaikumusiyam, ya kita bisa melaksanakan puasa. Aqimis sholat bizikri, dirikanlah, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Kita melaksanakan sholat serentak sama sesuai dengan sebab datangnya waktu sholat, sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Serempak semuanya melaksanakan. Ketika datangnya musim untuk melaksanakan ibadah haji, serempak umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji dengan mereka yang sudah mampu untuk melaksanakannya. Tidak ada keberatan semua. Sami'na wa ata'na. Yang keberatan tersebut adalah barangkali dimensi yang ketiga, Bapak sekalian. Pemerintahannya harus berdasarkan Islam. Ini keberatan. Ruang lingkup ya. Jadi yang ketiga ini,
pidananya hukumnya harus berdasarkan hukum Islam. Belum. Ya, ekonominya ekonomi Islam. Belum itu. Ketiga ini. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana caranya supaya ketiga hal ini bisa terlaksana? Samina wa atona tersebut sempurna, totalitas. Bukan hanya yang kedua yang bisa dilaksanakan, tapi yang ketiga pun harus bisa terlaksana. Sedangkan perintah Allah itu sama. Perintah Allah di dalam Al-Quran yang ditujukan kepada Nabi 14 abad yang silam dengan perintah Allah yang ditujukan kepada kita yang termaktub dalam Al-Quran yang ada pada saat ini sifatnya sama. Waktunya berbeda tapi hukumnya sama. Dulu diperintahkan sama Allah dan Rasulnya samina wa ata'na. Begitupun pada saat ini samina wa ata'na. Karena pedoman hidupnya, tuntunan hidupnya sama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kalau berbicara tentang masalah kemungkaran, kan kalau kemungkaran itu man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Jika salah seorang di antara kamu sekalian melihat kemungkaran, maka ya cegahlah atau rubahlah dengan biyadihi, dengan kekuasaan. Pertama, memiliki kekuasaan, memiliki kebijakan, memiliki wewenang gitu ya. Dan itu yang punya wewenang, memiliki kebijakan itu adalah para penguasa. Kemungkaran yang ada di tengah-tengah masyarakat ketika para penguasa, para pemimpin itu langsung mengangkatnya, itu bisa gampang. Jadi dia berdasarkan kekuatan yang dia miliki. Fa'lam yastati, apabila tidak mampu ya abilisani gitu, dengan lisan. Kalau lisan barangkali ini ustaz ya, para kiai menyampaikan kepada halayak umum tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang Islam itu sendiri. Nah, kalau tidak bisa dengan ngomong, berbicara, rasa sulit, ya, mendapatkan tekanan, barangkali dengan hati. Tapi dengan hati itu merasa tidak ridho dengan perbuatan tersebut. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Ketika melihat kemungkaran yang ada di tengah-tengah masyarakat, kita tidak ridho dengan hal tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kehidupan pada saat ini yang kian hari bukannya kian lebih bagus, tapi malah semakin menuju ke arah kehancuran seperti itu. Karena memang kalau Rasul itu lahir ke dunia ini membawa rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidaklah mengutus engkau Rasul kecuali membawa rahmat. Akan membawa rahmat ke segenap alam jika apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya tersebut bisa dilaksanakan. Tetapi sebaliknya, jika hal tersebut ternyata diabaikan, maka yang terjadi bukanlah rahmat yang menimpa umat ini, tetapi
yang akan menimpa adalah berbagai musibah yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hambanya sendiri ketika diperintahkan oleh Allah justru menjauh, bahkan ada yang mengabaikannya, bahkan ada yang menolaknya. Dan ini ada penolakan terhadap hukum Allah itu sendiri. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita dalam sholat senantiasa berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi dalam realita kehidupan, kadangkala yang diucapkan tersebut justru tidak terlaksana. Hidup dan mati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya, sholatnya, hidup dan mati lillahi rabbil alamin. Tapi ketika sudah masuk ke kehidupan, manusia itu suka melalaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sifatnya wajib ketika tidak bisa dilaksanakan berarti berdosa. Namanya kewajiban. Seruan dari Allah itu sifatnya wajib, tetapi diabaikan. Nah, ini yang barangkali mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya jangan heran kalau dari tahun ke tahun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amin ila waladi ba'dahu amin syarrun minhu." Kan datang suatu tahun ketika tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin. Kenapa? Karena umat ini jauh dari perintah Allah dan Rasul, dari syariatnya menjauh, sehingga turunlah musibah demi musibah mendatangi umat ini. Tuh ya, jadi apapun yang menimpa kita pada dasarnya itu datangnya karena manusia itu sendiri. Kejadian-kejadian yang menimpa kita itu pada dasarnya itu yang menyebabkan adalah manusia. Musibah demi musibah. Yang terbaru saat ini ya, musibah saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, di Aceh, di mana. Itu karena keserakahan manusia sehingga menyebabkan kerusakan ekologi. Coba kita Gunung Salak ya. Di Gunung Salak, di Gundulan pasti tiba-tiba Ciawi Karangdem. Ya, kalau sampai Gunung Salak di Gundulan misalkan Ciawi Karangdem benar-benar cik ya, awi doang Karangdem ya. Dan itu karena keserakahan manusia yang menyebabkan malapetaka. Karena jauhnya dari Allah sehingga menyebabkan rakus untuk menguasai, tidak memikirkan efek masa depan seperti apa. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada permasalahan bahwasanya seorang muslim itu ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan hukum
hukumnya, maka harus serta merta untuk samina wa ata'na. Seperti ya tadi, ketika ada seruan puasa semuanya puasa, ketika ada seruan sholat semuanya sholat, ketika ada seruan untuk melaksanakan zakat ya zakat, bagi yang mampu ya zakat, zakat fitrah itu ya langsung ke zakat semua. Ketika ada seruan untuk puasa semuanya puasa, ketika ada seruan perang, nah itu ya belum ada seruan perang ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia harus senantiasa tunduk patuh terhadap perintah Allah, karena kita sudah mengemban din ini, yaitu dinul Islam. Din Islam inilah yang menggerakkan hati kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah, butuh pembuktian. Untuk menjadi kekasih Allah secara ya, menyuruh itu butuh pembuktian. Untuk menjadi soleh secara diri sendiri maupun soleh secara sosial itu butuh pembuktian. Kita menjadikan Allah sebagai zat yang kita ibadahi, berarti kita juga harus siap dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, karena itu adalah konsekuensi dari sebuah keimanan. Pembuktian dari keimanan itu adalah dalam pembuktian itu melaksanakan syariat itu. Bukti iman kita kepada Allah itu melaksanakan syariat secara total. Dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam bernegara. Nah itu pembuktian keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah tidak hanya bisa diucapkan begitu saja kalau tidak ada pembuktiannya. Oleh sebab itu, dari pembuktian itu akan dinilai mana mereka yang bersungguh-sungguh dan mana mereka yang penuh kepura-puraan. Mana yang bersungguh-sungguh dia menjadikan Allah sebagai tujuannya, dan mana yang memilah serta memilih mana yang menguntungkan buat dirinya dia ambil, dan mana yang tidak menguntungkan buat dirinya dia kesampingkan. Ini berbahaya. Perintah-perintah Allah yang sifatnya ini mendatangkan keuntungan bagi dirinya dia ambil, tapi perintah-perintah Allah yang jelas-jelas itu dari segi kewajiban sifatnya sama tapi tidak menguntungkan, maka itu ditinggalkan. Nah, tidak seperti itu. Harus serta-merta melaksanakan itu secara adil, dalam artian sami'na wa ata'na. Karena betapa banyak sekali ya perintah Allah dalam Al-Quran yang mulia itu, yang barangkali kalau kita pelajari atau usul tersebut banyak perintah-perintah. Belum sempat kita melaksanakan perintah ini, sebanyak perintah-perintah tersebut. Yang jelas kita harus istiqomah. Istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah itu.
apalagi di usia-usia sudah senja, usia sudah ya 40 ke atas, 50 ke atas gitu. Harus lebih istiqomah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya tanpa ada rasa keberatan di dalam dirinya, tapi senantiasa bersemangat untuk menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apa sih yang kita cari? Ya, yang kita cari hanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah itulah yang kita cari. Sehebat apapun amalan kita, kalau Allah tidak ridho, ya nol. Dan keridhaan Allah itu bisa kita dapatkan dengan jalan kita ini melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah setelah itu kita laksanakan dan melaksanakannya pun dengan jalan kontinuitas, berkesinambungan, akan mendatangkan keberkahan bagi mereka yang melaksanakannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa-masa di usia yang sudah ya beranjak semakin bukan punya tugas ya, usia-usia sudah mulai, kesehatan tubuh kita sudah mulai menurun ya, usia senja gitu ya. Maka kita harus lebih fokus untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang butuh ya, bukan Allah yang butuh ibadah kita, tapi kita lah yang butuh terhadap ibadah tersebut, karena kita ini akan menghadapi kehidupan yang selanjutnya. Tanpa nilai ibadah yang kita lalui, maka kita bukan apa-apa di hadapan Allah dan tidak punya bekal sama sekali apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah. Ya, makanya perlu keistiqomahan di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Barangkali itu saja bisa disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.